Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilm, berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pada para tabi'in, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita sama-sama menyelesaikan kitab Kaifatul Ulum al-Intaji sekitar 1 bulan lebih, 1 pekan ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab yang lain pada pembahasan tentang akhlak yang ditulis oleh seorang ulama besar, Hujjatul Islam. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Kitab yang akan kita bahas ini adalah disebutnya risalah. Jadi hanya tulisan-tulisan ataupun nasihat-nasihat yang tidak setebal kitab-kitab beliau yang lain. Seperti misalkan kitab yang sangat masterpiece ya, sangat fundamental itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dan kitab mukhtasarnya sudah banyak. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain ya. Nah, kita sekarang membahas kitab yang kecil sebenarnya, sederhana, hanya beberapa lembar, kitab aslinya. Tetapi ini kitab sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita insyaallah. Ya. Menarik, di awal kitab ini diberi nama Ayyuhal Walad. Sesungguhnya kitab ini meskipun namanya Ayyuhal Walad yang artinya adalah wahai anak atau wahai seorang anak, sesungguhnya bukan berarti ditulis oleh seorang ulama besar untuk anaknya. Akan tapi tulisan ini adalah, nanti kita akan lihat ya, disebutkan dalam satu paragraf. Ini adalah permintaan muridnya. Ditulis dengan tulisan atau dengan tema Ayyuhal Walad, dengan judul Ayyuhal Walad, biar ada kedekatan antara seorang guru dengan muridnya. Ya. Jadi sesungguhnya al-walad yang dimaksud di sini bukan anak-anaknya, akan tapi seorang ulama juga, atau para yang murid-murid yang mereka itu juga memiliki keilmuan yang luar biasa. Akan tapi karena di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ya, atau kitab yang berkaitan dengan masalah posisi guru dengan murid, itu memang disebutkan bagaimana seorang guru itu bisa memposisikan diri layaknya seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali kepada muridnya atau kepada murid-muridnya, sehingga diberi judul buku ini Ayyuhal Walad. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita tidak akan membahas nasihat beliau langsung, tapi kita membahas pengantarnya terlebih dahulu. Ya, nanti saya sebut dengan
mukaddimah kitab Futuhul Walad. Nanti kita akan sekilas mengenal ya, asal usul Imam Ghazali, kemudian sanad keilmuan beliau seperti apa, karya beliau, dan terakhir tujuan ditulisnya risalah ini. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, sekilas tentang asal usul beliau. Imam Al-Ghazali atau Imam Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau memiliki nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ya. At-Tusi ini dinisbatkan kepada satu kota bernama Tus, ya, di wilayah Khurasan. Ya, di sini disebutkan pada footnote, nisbatun ila madinati Tus allati wulida biha wa hiya madinatun kanat amiratun bil ilmi wal ulama'i anadzak wa hiya tashtamilu ala baladataini huma at-Tabiran wan Nuqan wa qad dammaraha al-Mughul thumma buniya qurbuha madinatu Mashhad al-Haliyah di Iran. Ya. Jadi Tus ini atau biasanya dengan kata Tusi, maksudnya dia berasal dari Tus, kota Tus. Ya, kalau saya mungkin Adipuki misalkan ya, berasal dari Depok gitu ya. Atau Al-Bandani, ayah saya dari Banten. Nah, ini dimaksudkan disebutkan ke nama kota. Jadi Tus itu atau Tusi itu, ya, kota Tus itu adalah kota yang disebutkan di sini kanat amiratun bil ilmi wal ulama. Tempat kelahiran beliau, di mana kota ini dikenal sebagai kota yang ya, banyak para ulama di masa itu. Ya. Wahia tashtamilu ala baladataini. Ya, kasih. Mencakup dua kota atau dua negeri, At-Tabiran dan Nuqan. Tapi kemudian dihancurkan oleh Mongol. Waqad dammarha al-Mughul. Kemudian bunya qurbuha Madinah Mashhad al-Haliyah, dibangunlah satu kota ya, berdekatan dengan dua kota tersebut atau kota Tus ya, yang sekarang dikenal dengan kota Iran. Ya. Jadi memang terlepas dari terlepas dari Iran sebagai negeri Timur Tengah yang berlatar belakang Syiah, ya, akan tetapi memang tidak perlu dipungkiri banyak sekali ulama-ulama yang terlahir di sana. Seperti itu. Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kalimat Al-Ghazali ini dari mana? Ya, mungkin di antara kita banyak yang belum tahu juga. Ya, di sini disebutkan ar-rajih bitashdid az-zai nisbah ila sina'atil ghazli ay sun'ati suf. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Ghazali ini dinisbatkan kepada pekerjaan ayahnya. Ghazal, ayahnya itu apa? Penyulam ya, penjahit lah ya. Ya, penjahit wol. Suf itu wol dimaksud. Jadi penulisan yang rajih ya, menurut pengarang kitab ini itu adalah ya, menggunakan tasydid Al-Ghazali. Ya, tapi biar ringan di lisan kita menyebutnya dengan Ghazali. Itu. Ya, waluqiba bihi li'anna walidahu wa jaddahu kana
Yughazzilani as-suf. Ya, dilakopkan, ini namanya lakop. Ya, sebutan. Kalau Tusi dinisbatkan kepada nama tempat kelahirannya, kalau Ghazali ini sebutan dinisbatkan kepada profesi ayahnya dan kakeknya. Ya. Jadi rahimakumullah, kapan dilahirkan beliau? Beliau dilahirkan 450 Hijriah, sekitar 1059 Masehi. Min usratin salihatin, dari keluarga yang saleh, teman-teman. Kalau kita punya cita-cita anak jadi ulama, kitanya harus saleh. Ya. Karena beliau itu lahir dari keluarga yang saleh. Ya. Faqad kana abuhu rajulan salihan. Ditegaskan di sini ayahnya itu adalah seorang yang saleh. Perhatikan, la ya'kulu illa min kasbi yadihi fi amali ghasdis suf. Ya. Dia tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya, yaitu bekerja sebagai penyulam atau penjahit wol. Jadi kita harus jadi perhatian, ya, kita catat betul itu. Kalau kita mau punya anak soleh, saya pernah sampaikan bagaimana Bukhari menjadi ulama besar. Ya. Dua hal yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang pertama adalah ibunya selalu berdoa untuknya. Ya. Yang kedua adalah bapaknya itu sampai memisahkan makanan hartanya, nggak sampai tercampur, hanya yang halal yang masuk ke dalam tubuh anaknya. Jadi, doa saja nggak cukup, maka harus digenapkan dengan apa? Dengan ayahnya. Kalau orang tua itu ada ayah dan ada ibu, maka ibu ya tirakatnya harus rajin berdoa untuk anaknya. Maka tirakat seorang ayah adalah kalau dia punya pekerjaan, pastikan semua prosesnya itu halal. Itu teman-teman, ya, biar berkah. Ya. Wa kana yatufu 'alal fuqaha wal mu'ad. Ya. Wa yujalisuhum wa yatawaffal li khidmatihim wa yujiddu fil ihsan ilaihim. Yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah sering membawa Ghazali kecil ini, ya, itu ya tufu itu artinya kalau bahasa kita tahu apanya datang, ya, datang ke para ahli-ahli fikih, para fuqaha. Al-mu'ad itu maksudnya adalah orang-orang yang suka memberikan nasihat, para ustadz lah gitu ya. Itu ayahnya itu kerjanya, bawa Ghazali kecil itu datang ke para ulama, dengerin mereka menyampaikan ilmu, mereka menyampaikan nasihat. Bahkan kadang-kadang yujali suhum wa yatafal li khidmatih. Kadang-kadang bahkan Ghazali kecil diajarin untuk berkhidmah Pak dengan para ulama. Ya. Masih kecil diajarin itu dia. Kita melihat hal itu dari ayahnya misalkan. Ya. Ambilin air buat gurunya misalkan pas lagi belajar. Ya. Menyiapkan tempatnya misalkan. Menyiapkan tempat belajarnya misalkan, membawakan kitabnya, khidmah untuk para ulama. Wa yujiddu fil ihsani ilaihim, bahkan beliau melakukannya dengan sangat baik. Wa yahdur majalis al-fuqaha. Ya. Juga saat masih kecil itu sudah diajak untuk mendengar apa? Majlis-majlis para ulama, para ahli fikih. Fa idza sami'a kalamahum baka wa tadarra ila Allah Ta'ala. Ya. Ayahnya, ya, ketika mendengar nasihat dari para ulama, kemudian ayah nangis. Wa tadarra ila Allah Ta'ala. Nangis, tadarru itu sampai tunduk, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alallahu an yarzuqu ibnan wa yaj'alahu faqihan. Sampai ayahnya ini berdoa kepada Allah sambil dia menangis,
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan anak yang dibawa itu, dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya seorang anak ibnan wa ja'aluhu faqihan. Semoga anak ini kelak menjadi seorang ahli fikih atau orang yang sangat paham terhadap agama. Thumma yahduru majalis al-wa'd. Fa idza taba waqtahu baka wa sa'alallahu an yarzuqhu ibnan wa'idan. Bahkan dia sering menghadirkan anaknya itu ke tempat majlis-majlis orang, ya, yang sering menyampaikan tausiah gitu. Ketika waktunya selesai, dia kadang sampai menangis ayahnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anak yang juga dia kelak nanti menjadi seorang ustadz atau selalu menyampaikan nasihat. Fastajaballahu da'awatahu. Maka Allah memberikan mustajabah atau pengabulan doa atas permintaan ayahnya ini. Dan rahimakumullah. Ya. Jadi lingkungan yang dibutuhkan oleh orang saleh itu adalah lingkungan saleh. Bagaimana mungkin kita mau jadi saleh, mau jadi baik, ya, kalau kita tidak sering-sering datang ke tempat yang di situ banyak orang saleh? Ya bisa teman-teman. Kita mau baik nih, ya. Saya kasih contoh. Kita mau baik, ya, berharap kebaikan itu terus melekat pada diri kita. Istiqomah kita baik. Tapi usaha kita, mujahadah kita untuk datang ke tempat-tempat yang mencerminkan itu kebaikan, kita nggak pernah lakukan. Itu nggak bisa. Ya. Orang tua kita, Pak Ihsan, ya, sering menyampaikan satu hadis atau qaul, ya, yang disampaikan oleh para sahabat, ya, dan itu disampaikan oleh Rasulullah. Sahabat pernah mengatakan, ta'alu nujaddid imanana. Rasulullah pernah mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Itu sekali bermereka saja disuruh oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa terus memperbaharui iman mereka. Kita siapa gitu? Sahabat bukan, ya, tabiin bukan, ulama bukan. Tapi kita nggak pernah mau mementingkan iman kita ini. Gitu. Seakan-akan kita merasa bahwa kita itu sudah baik saja. Ya. Jadi upaya untuk selalu berada dalam majlis yang saleh itu adalah upaya kita biar kita terus saleh. Karena teman-teman, hadis yang lain menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu paginya mukmin, besoknya siangnya bisa kafir dia. Gak ada yang bisa ngejamin. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Seperti kita ngajak teman-teman kita untuk datang ke masjid. Ya. Pada akhirnya kita hanya bisa berdoa, minta sama Allah. Ya. Gak bisa kita memaksa mereka. Kalau bukan dari keinginan mereka sendiri untuk datang ke masjid. Ya. Kalau bukan dari keinginan mereka untuk selalu berada dalam lingkungan yang saleh. Ya, jadi tabiat ini harus muncul pada diri kita biar kesolehan itu selalu melekat. Saya ingin mengatakan satu firman Allah yang sering saya sampaikan beberapa hari ini atau beberapa pekan ini. Ya, satu firman Allah surat Al-Anbiya ayat 105. Potongan akhirnya mengatakan, ya, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi Allah ini diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi dimanapun kita berada sampai di Korea ini, meskipun ini adalah, ya, mayoritinya adalah bukan beragama Islam, tapi pada dasarnya dia adalah bumi Allah. Dan ternyata kata ayat itu, bumi ini diwariskan untuk kita orang-orang saleh. Ya sekarang kalau kita nggak saleh gimana? Bukan kita berarti pewarisnya. Salat kita nggak dijaga, makanan halal nggak dijaga, ya, apalagi perbuatan buruk yang lain. Mulai dari sholat saja sudah nggak bagus misalkan, bisa jadi dan sangat mungkin hal-hal yang lain juga akan dilakukan.
itu satu lingkungan yang soleh ditopang dengan ayah yang soleh, ya, itu pengaruhnya besar terhadap kesolehan anak. Ya teman-teman sekalian, nanti kalau sudah punya anak, ya lakukan hal itu. Lebih dini lagi, cari istri yang solehah. Ya, jangan cari istri yang soleh. Nggak bakal nyambung. Nggak bakal nyambung. Hadirin rahimakumullah, ini kalau Ibnu Subki pernah mengatakan begini, amma Abu Hamid fakana afqah, ya, aqranuhu wa imam ahli zamanihi wa faris maidanihi wa aqarru bi fadlihi al-ma'adi wal makharij. Beliau adalah orang yang fakih di zamannya, ya, sangat mengerti tentang Islam. Jadi terlepas dari, ya, ada penulisan-penulisan ataupun kalimat-kalimat yang disebutkan tentang Imam Ghazali, misalkan kitab yang ditulis oleh beliau, misalkan, ya, misalkan kitab apa, kitab yang populer, ya, Ihya Ulumuddin, itu dianggapnya kitab yang banyak hadis-hadis maudhu, banyak hadis-hadis yang dhaif, misalkan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan Imam Ghazali. Tapi kemampuan beliau, keulamaan beliau itu diakui. Makanya disebut hujjatul Islam. Ya. Ini kalau dilihat masa pemerintahan siapa atau kekhalifahan siapa, beliau ada di kekhalifahan Abbasiyah. Saya coba cari, ya, pada abad ke-8 Masehi. Hadirin rahimakumullah, ya, sanad keilmuan beliau itu, ya, beliau pernah belajar Qara al-Ghazali radhiyallahu anhu ala Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radhakani di Tus, ya. Yang pertama saat di Tus, kemudian beliau lanjut ke Jurjan, ya, wilayah Jurjan. Jadi kalau tidak salah masih wilayah Iran juga, ya. Faqara ala Syekh Abi Nasr al-Ismaili wa 'allaqa anhu at-ta'liqah. Ya. Kemudian datang ke Naisabur. Ya, Naisabur ini tempat lahirnya Imam Muslim. Ya. Walazam al-Imam Abul Ma'ali al-Juwaini. Ya, al-Juwaini termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya. Imamul Haramaini wa takhraja bihi wa rada alaihi bil qurah, ya, muallifati al-manhul fi usul fiqh. Ya, beliau belajar usul fiqh itu banyak dari Imam Al-Juwaini, karena memang Imam Ghazali termasuk beliau adalah Syafi'i madhaban. Secara madhab beliau adalah Syafi'i. Walamma tuwfiya Al-Juwaini, ketika Juwaini itu meninggal, kharaja ilal mu'askar. Ya, kalau kita muaskar itu disebutnya wajib militer. Beliau pernah ikut wajib militer, Ghazali, sampai kemudian beliau menduduki posisi sebagai wazir, ya, atau naib konselor, ya, Nizamul Mulk, ya, di masa pemerintahan yang saat itu memimpin, ya. Wa nala ladaihi al-qabul wa bara'a fil munadharah hatta dhahara ismuhu fil afaq. Beliau memang, ya, ahli dalam bidang apa, dalam debat, ya, diskusi, ya, sampai termasuk orang yang sangat melebihi dari yang lain. Sampai kemudian beliau berangkat ke Baghdad untuk mengajar di sebuah sekolah namanya sekolah Nizamiyah. Ya, jadi di masa itu ada sebuah sistem sekolah yang dilakukan oleh masa kekhalifahan itu, ya, di masa beliau, ya. Nama sekolahnya adalah An-Nizamiyah. Ini sekolah yang sangat terkenal di masa itu. Ya. Wa fi athna tadrisi di Baghdad tafarraq lit-ta'lif. Nah, di sela-sela waktu beliau itu mengajar, baru kemudian beliau mulai menulis, ya, mengarang kitab. Wa kathurat mu'allafatuhu, banyak sekali karangan beliau. Wa 'allat, ya, syuhratu hatta adha yushar ilaihi, ya, bil banan, ya. Thumma ja'at as-sa'adah al-haqiqiyah.
Jadi ada masa di mana beliau itu ya sampai pada posisi dekat dengan Tuhan dan beliau ya bersikap zuhud terhadap dunia ya. Wa kharaja min jami'i ma kana fi wa tarakahu wara'a dhahrihi ya. Wa qasada Baitullahil Haram fa kharaja al-hajj ya, sampai kemudian beliau berangkat haji ya sekitar tahun 488. Berangkat ke Damaskus ya, tahun 489 ya. Kemudian beliau juga menulis sebuah kitab saat di sana itu ya di Damaskus. Nah, inilah kitab Ihya Ulumuddin. Sampai kemudian beliau kembali tetus lagi kembali ke kota yang beliau lahir di sana ya. Dan akhirnya beliau ya tadarrasa biha, mengajar di madrasah ya, yang ada di sana sampai kemudian beliau meninggalkan ya pengajaran ya, kembali ke rumahnya ya, dan akhirnya beliau meninggal ya, di Tus itu pada tahun 505 sekitar 1111 Masehi. Jadi rahimakumullah, kalau kita lihat itu ya perjalanan para ulama ya, pelajaran buat kita semuanya. Makanya teman-teman semangatnya itu kalau belum jadi ulama minimal kita menjadi muta'alim atau semangat itu menjadi thalibul ilm. Karena dalam hadis disebutkan semangat ini kalau tumbuh selalu dalam hidup kita dimanapun kita berada, maka kedekatan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala itu gampang diraih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu saja yang kita lakukan. Walaupun kita tidak masuk pada pada tahap katakanlah sekaliber mereka ini misalkan yang keilmuannya luar biasa, tapi niatkan ya dalam hati kita kemanapun kita berada ya jangan pernah lepas dari semangat untuk menuntut ilmu. Kita itu ya merasa tidak mau belajar ya karena kita nggak pernah belajar sehingga merasanya pintar saja, padahal kalau udah belajar bodohnya luar biasa. Ya orang semakin mau belajar sebenarnya makin bodoh. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar, ya biasanya yang muncul adalah merasa bahwa kita tuh pintar saja. Padahal kalau kita terus mau belajar, seperti yang dilakukan ulama ini, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sistem belajar di zaman itu seperti itu. Tidak sekolah seperti zaman ini misalkan. Di zaman itu ketemu guru ini, ketemu guru ini, ketemu guru ini. Di negara yang berbeda, di kota yang berbeda. Belajar fikih dengan guru ini, belajar akhlak dengan guru ini, belajar nahwu misalkan dengan guru ini. Terus seperti itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini diantara karya Imam Ghazali. Yang pertama yang sangat populer ya itu adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian ada Iqtisad fil I'tiqad. Ya, ada Maqasidul Falasifah, ada Bidayatul Hidayah, Tahafut al-Falasifah. Ini satu kitab yang membantah ya pemikiran-pemikiran para filosof. Kemudian ada Al-Munqidh min ad-Dhalal, ya, ada Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan terakhir adalah Al-Khulasah. Ya. Nah, kenapa kitab ini ditulis? Tadi saya sampaikan di awal ya, sudah di paragraf yang tegas menyebutkan tentang penyebab penulisan kitab ini. Ya. Anna wahidan min at-talaba al-mutaqaddimin lazama khidmat asy-Syaikh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ada seorang murid senior yang dia itu selalu khidmah kepada Syekh. Ya. Wastaghala bi tahsil wa qira'atil ilm alaihi hatta jama'a min daqa'iq
al-ulum wastakmala fadlin nafs. Ya. Beliau sudah merasa, Syekh, aku ini sudah dapat banyak ilmu dari engkau. Ya. Saya sudah memperoleh, ya sudah baca kitab ini, sudah menyelesaikan ini misalkan. Ya. Sampai muncul dalam pikiran, coba tolong dong tulisin gitu bahasa kita. Tulisinlah sebuah risalah yang itu akan terus saya baca saya sampai meninggal. Inni qara'tu anwa'an min ulum wa saraftu rab'an umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Ya, saya udah banyak menyelesaikan banyak kitab, katakan seperti banyak pelajaran dari engkau Syekh, ya. Kemudian juga usiaku ya banyak aku habiskan untuk belajar. Wal an yanbaghi an ya, a'lam ayyu naw'iha bi yanfa'uni ghadan. Ya, wa yu'nisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa hatta atrukuha. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi beliau meminta kepada Imam Ghazali agar menuliskan sebuah risalah yang nantinya itu akan bermanfaat buat dia, dibaca terus sama dia, ya, direnungkan terus oleh dia sampai menjadi bacaan ataupun yang guide buat dia, petunjuk sampai beliau meninggal. Itu awalnya yang pada akhirnya ya Syekh Ghazali beliau menuliskan risalah ini yang ditulis dengan judul Ayyuhal Walad. Ya, satu judul yang sangat sederhana, ya, Ayyuhal Walad. Ya, insya Allah mulai besok pagi kita akan baca kitabnya, ya, satu persatu. Ya, ini kitabnya yang cukup, ya, di kitabnya kalau kita lihat isinya ini dia, ya, di antara isi-isinya, ya, ya. Allah ya, semoga kita bisa mendapatkan barokah dari ilmu beliau, ya, insyaallah. Ya, tentu saya secara pribadi ya, memiliki keterbatasan, ya, tidak bisa memberikan penjelasan sebaik mungkin, tapi izinkan saya menyampaikan sebisa-bisa saya, ya, dan kita berharap sekali lagi, ya, saya merasa rendah betul, ya, dibandingkan dengan ulama-ulama, ya, sangat tidak layak, ya, ya, bahkan katakan dibandingkan dengan murid Imam Ghazali yang paling bodoh pun misalkan mungkin saya tidak sangat layak, tapi izinkan saya menyampaikan kitab yang luar biasa ini yang sedikit ini kalau tidak dicetak dengan banyaknya tulisan dan tulisan fontnya diperlebar tidak akan sampai 99 halaman. Jadi memang kitab ini sangat kecil, ya, sangat kecil, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kitab yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, sebelum mengakhiri kita mari sama-sama, ya, baca Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan kita kaji bersama. Kemudian kita bacakan Fatihah juga buat kita semua, semoga kita istiqomah dalam, ya, menjalankan kebaikan-kebaikan meskipun kita berada di tempat yang mungkin sangat jenuh dengan pekerjaan, sangat melelahkan, ya, rutinitas itu, dan kemudian seringkali justru malah kita malas untuk beribadah dan dekat kepada Allah, dan kadang-kadang bisa jadi ketemunya hanya 1 minggu sekali ke masjid, atau bahkan juga ada yang 2 pekan sekali, atau bahkan ada yang 3 pekan sekali, bahkan mungkin ada yang sampai 6 bulan sekali baru datang. Ya, kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semoga kita tetap istiqomah insyaallah. Ya, walaupun hanya 1 kali 2 kali, semoga tetap bisa kita lakukan terus menerus, ya, tanpa bosan.
على هذه النية صالح الفاتحة. نعم. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai mukadimah, belum masuk pada inti ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan, saya buka untuk 2 pertanyaan saja. Monggo. 1. Satu dulu aja. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tuan Guru, tentang surat yang dulu pernah menghebohkan jagat raya, tentang apa dulu politik ini, Tuan Guru. Dulu di Jakarta pernah heboh terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Lagi-lagi saya pertanyakan, Tuan Guru, karena berhubung kemarin kita baru selesai pilkada, makanya saya teringat akan surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya begini, mohon dikoreksi kalau saya salah, bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin lain dari sama kita muslim. Pemimpin dalam surat ini yang bagaimana maksudnya, Guru? Apakah linear dari presiden sampai ke RT atau gimana? Karena dalam realita kehidupan kita sering sekali memilih pemimpin, baik itu di Karang Taruna misalnya, di kelurahan, pemilihan DPD, dan kita di sana berbaur, Guru. Mohon penjelasannya. Satu lagi, Guru, bagaimana dalam Islam bahwa kalau memilih pemimpin perempuan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz dijawab dulu. Nunggu pertanyaan selanjutnya. Sambil saya buka tafsirnya, silakan ada. Monggo Mas Maulana. Mungkin kita untuk di Korea ini bisa mencari makanan ayam ataupun daging lainnya. Tapi bagaimana jika kalau kita makan dengan menggunakan tempat yang kita tidak tahu bahwasanya itu pernah terkena makanan babi atau macamnya? Apakah kita berdosa atau salah? Mungkin itu saja yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin ada penetapan itu, makanya teringat. Saya cari di Maktabah Syamilah, tapi kalau nggak keluar, lupa cara. Yang pertama, mungkin saya mundur ke belakang ya. Pertanyaan masalah makanan halal ya. Jadi memang hal yang termasuk
kuat di dalam penyampaian dalil-dalil tentang keharaman itu, salah satunya makanan halal dan haram itu ya. Kita harus menerima itu sebagai sebuah pedoman hidup kita. Jadi jangan sampai kita itu ya tidak menerima. Maksud saya Quran itu menyampaikan itu, terima dulu itu. Ya. Dan kalau kita mau memahami lebih dalam tentang hal tersebut, tentu baca Quran, pahami ayatnya, pahami hadisnya misalkan, atau pahami dalilnya, bagaimana sih maksudnya seperti itu. Ya. Itu bentuk kita mengimani Quran, bentuk kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kitabnya. Jadi memang perkara tentang halal haram ini jelas sekali. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis saja juga jelas. Tentang halal, bayyin, wal haram, bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Ya, sehingga memang kita harus, kalau kita di negara yang mayoritas ya ya non-muslim gitu ya, seperti di Korea atau di negara manapun, itu asas yang harus terbangun dalam pikiran kita awalnya adalah pertanyaan gitu. Ini halal nggak? Itu selalu harus begitu. Kalau kita punya sifat, ya dari sifat kehati-hatian itu muncul sifat wah pada diri kita nanti. Kita punya sifat itu. Ya. Iffah, kehati-hatian itu perlu. Jadi prinsip asas dasar atau prinsip dasarnya seperti itu. Kalau kita berada di negara yang mayoritas memang bukan muslim. Ya, kalau di negara kita baru kita gampang, masa kita makan di pecel lele tanya ada apa enggak, disiram pakai air panas kita bisa kamu lecehin saya gitu, pecel lele dari mana haram gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Itu harus jadi kehati-hatian kita, pedoman dasar kita. Mau di mana saja seperti itu. Ya, kita masuk ke 7-Up, kita 7-Eleven, maaf, 7-Eleven. Kita mau beli apa, itu harus ada. Sebagai bentuk kehati-hatiannya juga salah satunya misalkan kita punya aplikasi yang membantu untuk mencari makanan halal itu misalnya. Jangan sembarangan gitu. Kalau kita sudah sembarangan, itu sudah tanda bahwa kita memang ya tidak hati-hati dalam persoalan ini. Padahal tadi pedomannya ya, halal itu jelas, haram itu jelas. Bahkan dalam urusan yang syubhat saja kita harus hati-hati. Itu pedoman dasar yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yakini bahwa Allah menyampaikan hal itu kalau ada iman, lakukan, amalkan. Yang kedua, ya harus ada kehati-hatian. Yang ketiga, kalau memang ternyata jelas, udah tinggalkan. Ketika kita cari tahu dan ternyata itu memang punya kecenderungan ke sana, tinggalkan teman-teman. Dan kita cari solusi sendiri untuk bisa menjaga dari apapun yang diharamkan itu. Ya. Ketika Allah mengharamkan makanan yang haram, ya, emang yang halal nggak ada? Lebih banyak kok. Ya, lebih banyak atau lebih sedikit yang halal itu? Lebih banyak. Ya, banyak itu insya Allah. Saya tiap hari makan telur, ya, sehat-sehat aja ini. Gak bisulan. Ya, malah katanya paling bagus buat kesehatan tubuh karena proteinnya tinggi. Selalu makan telur, kadang diceplok, dan sudah jelas. Kedua itu paling praktis gitu, nggak ribet gitu kan, sama. Nggak usah pusing, nggak usah mikir. Kita tuh makan bukan biar kenyang, bukan teman-teman. Karena kita lapar dan kita harus makan. Kalau kita membiarkan nggak makan, berarti kan membiarkan tubuh kita dalam kecelakaan gitu kan. Nggak boleh kita ya merusak tubuh kita, nggak boleh membawa tubuh kita dalam penyakit, nggak boleh misalkan. Tapi pada batasannya udah sekedar untuk makan saja biar kita bisa ibadah, biar kita bisa bekerja misalkan dan seterusnya, bukan biar gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau memang ada hal-hal yang dianggap ya kurang kita
kita bisa pastikan kehalalannya, maka lebih baik ditinggalkan saja. Nggak usah khawatir itu. Ya. Nggak khawatir kelaparan gitu, nggak usah. Waduh lagi Ustadz, nah itulah itu. Itu kadang-kadang setan itu. Ya. Hal sederhana saja kita udah nggak bisa, apalagi hal-hal yang besar yang lain. Jangan-jangan ketika kita biarkan yang masuk dalam tubuh kita yang haram itu, maka kita berani melakukan dosa-dosa yang lain. Penyebab hati kita makin kotor, bahkan sampai tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kita mau melakukan dosa-dosa yang perkaranya salah satunya adalah melakukan atau membiarkan tubuh kita dimasuk ke hal yang haram. Lalu itu doa kita nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkara ini saya termasuk hal yang tegas gitu ya. Saya nggak bisa main-main dalam perkara seperti ini. Ya. Nanti kalau bicaranya sifatnya darurat lain hal, saya kira tidak darurat lah, tidak ada peluang untuk darurat dalam hal ini. Jadi tolong ini diperhatikan betul, ya. Seperti itu Mas Maulana ya. Insya Allah saya yakin tidak semua yang dihidangkan di Suksa atau tempat kita kerja semuanya yang diharamkan. Saya yakin nggak seperti itu. Mereka pun tahu kok siapa kita, kan? Seperti itu. Itulah untungnya katanya sistem J2J itu untungnya itu. Ya, salah satunya pabrik itu ya menghargai kita. Tapi kalau sistem P2P, ya bisa jadi kita nggak dihargai sama pabrik. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Ya, saya sudah sering menyampaikan masalah ini soalnya. Bisa lebih kepada penguatan-penguatan saja. Kemudian yang kedua, ya ini masalah masalah politik. Ya. Saya lihat ya ayatnya ya. Al-Maidah ayat 51. Bentar ini kok ayatnya. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Ba'dhuhum awliya ba'd. Ya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kalau kita lihat saja ayat ini ya berdasarkan arti yang umum saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali di situ adalah teman setia, perhatikan. Karena mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat jelas gitu ya, sangat jelas ya. Tapi bagaimana kasusnya? Kalau misalkan satu negeri tidak ada lagi pemimpin kecuali misalkan hanya pemimpin yang kafir saja misalkan. Satu ketika pernah dalam sejarah ya teman-teman mungkin pernah tahu ya, umat Islam pernah datang ke sebuah negeri di saat umat Islam dalam kondisi terdesak dan harus hijrah dari Mekah. Kemana itu? Ke Habasyah. Pertanyaannya Habasyah saat itu dipimpin oleh siapa? Oleh Nasrani. Ya. Jadi memang dalam konteks itu saja misalkan ya, dalam konteks itu saja kondisinya memang kalau tidak ada pemimpin lagi, jadi gini dalam kaidah yang lain, kita tuh nggak boleh hidup tanpa pemimpin. Hatta sampai pemimpin yang saat itu adalah kafir sekalipun tetap harus diangkat sebagai pemimpin kalau tidak ada pemimpin yang lain. Kaidahnya begitu. Ya. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, sebisa mungkin memang umat Islam itu tidak memilih pemimpin yang dia berlatar belakang tadi. Gitu. Jadi aulia ini diartikan juga, kalau di sini diartikan ya, wali itu kan ya bisa diartikan teman, ya. Wali juga bisa diartikan pendukung, ya seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi normal, ya
kita lebih mendahului siapa? Mendahului yang mukmin tentunya. Ya, karena pasti kalau mukmin ya lebih banyak menguntungkan. Seperti itu. Contoh misalkan ya, aturan-aturan yang akan dikeluarkan tentu akan menguntungkan kaum muslimin. Ya. Kan tapi kalau itu kondisi normal. Ya. Ini kan kalau kita ngomongin tentang ayat ini munculnya itu kan saat kondisi politik seperti kemarin itu gitu. Ya, walaupun kemudian misalkan Quraisy Shihab itu nggak setuju dengan dalil ini dijadikan sebagai sebuah acuan untuk katakanlah mempenjarakan si orang itu gitu. Itu nggak setuju. Artinya dalam hal ini juga ada perdebatan di antara para ulama. Itu satu. Yang kedua, misalkan pertanyaan yang lain, bolehkah kita memilih pemimpin yang itu adalah perempuan misalkan? Ya, itu juga persoalan yang masuk pada wilayah fikih yang para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan batasannya hanya pada batasan wilayah-wilayah yang kecil, tapi pada wilayah yang paling besar sebuah negara tidak boleh satu negara dipimpin oleh seorang perempuan. Seperti itu. Ya. Tapi karena ini juga persoalan yang sifatnya muamalah, nanti kasusnya bisa beda lagi kalau problemnya berbeda gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kasusnya ternyata sudah tidak ada lagi, ya, apalagi di negara mana itu, saya pernah di Inggris itu, ya, sekarang ini muslimah sudah mulai ya berangkat dari imigran datang ke negara tersebut sampai kemudian jadi warga negara, ya, dan akhirnya mereka juga ikut konsultasi ya pemilihan seperti itu dan akhirnya menang. Sekarang kalau tidak ada yang mau mimpin kecuali perempuan itu, bisa saja kemudian pendapat-pendapat yang mengatakan tidak boleh jadi lain persoalannya karena konteksnya juga berbeda. Sama contoh yang lain misalkan, ya, kita dilarang untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi dalam konteks satu wilayah yang berbeda seperti di Indonesia misalkan, di mana orang hidup bersebelahan dengan orang-orang kafir misalkan. Katakan fatwa itu disampaikan oleh bagi orang-orang yang hidupnya seperti di negara-negara kafir. Yusuf Qaradawi mengatakan boleh, selama dalam hatinya tidak muncul keyakinan bahwa memang Isa itu adalah Tuhan misalkan. Itu kan konteksnya juga berbeda. Itu ya. Masalah hukum ya. Tapi kalau sudah ada dalil jelas yang mengharamkan, ya biasanya para ulama cenderung tidak membolehkan. Tapi kalau masih dalil itu ada perdebatan, ya seperti itu, karena tidak ada dalil sharih, ya dalil yang tegas melarang, ya seperti aulia ini kan juga diperdebatkan secara makna gitu, sehingga para ulama juga berbeda gitu memahami hal ini. Jadi kalau ada dalil jelas misalkan jangan ngangkat pemimpin yang kafir misalkan ya, di negara muslim misalkan, itu kan kita jadikan pedoman. Tapi kalau tidak ada dalil yang tegas masalah itu, yang digunakan dalil-dalil yang lain yang bisa saja maknanya itu multi interpretasi, ya maka saya kira masih memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Saya kira gitu ya, itu ya Mas Tuan Guru. Ya. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah, kajian di malam hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, kalau ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.